Elit lokal hingga aparat sipil bersekongkol mengelola sampah secara liar. Mereka yang terlibat saling tahu dan mengambil keuntungan dari praktik ini. Persekongkolan ini bahkan diduga melibatkan warga, penyedia jasa pengangkut sampah, hingga oknum pejabat daerah. Kami akan bahas terkait pengelolaan sampah liar ini yang didukung dengan penelusuran tim investigasi harian Kompas, serta dampaknya bagi lingkungan. Bersama dengan sejumlah narasumber saudara yang ada di studio, ada Mas Galuh Bimantara, wartawan investigasi dan jurnalisme data harian Kompas. Selamat pagi, Mas Galuh. Selamat pagi, Mas Bre. Ya, dan hadir juga melalui sambungan daring saudara Zenzi Sohadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Selamat pagi, Mas Zenzi. Selamat pagi, Mas. Baik, saya ke Mas Galuh dulu nih yang punya liputannya nih Mas. Ini kan menarik sekali, saya lihat di 2 edisi harian Kompas terakhir di hari Rabu dan juga Kamis ini fokusnya terkait dengan pengelolaan sampah liar. Ini apa temuan yang paling mencengangkan yang Mas Galuh temukan dari pengelolaan sampah liar ini? Di mana dan ada berapa sih jumlahnya? Baik, Mas Bre. Jadi kami melakukan liputan ini landasannya karena dari data Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan di 2023 56,63 juta ton timbulan sampah secara nasional, 60,99% itu tidak terkelola. 39,14%-nya itu sekitar 22,17 juta ton itu terbuang ke lingkungan. Salah satu yang terbuang ke lingkungan itu ke pembuangan liar atau ke penampungan liar. Nah, yang kami telusuri di sini adalah dari hulu ke hilirnya. Yang menurut kami menarik adalah dari hulunya ini adalah dari sektor swasta. Jadi ini yang kami potret di sini, sampah dari sektor swasta itu bisa bocor ke penampungan liar dengan berbagai macam persekongkolan lah ya. Lokasinya yang kami bisa potret itu antara lain di Kabupaten Bekasi. Lalu kami juga melihat tempat penampungan liar itu di Depok untuk bisa melihat bagaimana polanya, kemiripan polanya. Dan juga kita kemarin sambil melihat juga yang di Kabupaten Bogor itu di Rumpin. Itu ada kaitannya dengan kasus korupsi yang menjerat Dinas Lingkungan Hidup di Tangerang Selatan ya. Oke. Gitu. Berarti tapi mainly mungkin kalau kita bisa lihat di sini yang paling banyak memang kalau Anda tulis di harian Kompas ini di Kabupaten Bekasi ya. Mainly Kabupaten Bekasi. Nah, itu lokasi-lokasi yang dijadikan tempat penampungan liar itu memang berdekatankah dengan yang resmi gitu, Mas? Betul. Jadi kalau yang di Kabupaten Bekasi itu bersisian dengan TPST Bantar Gebang, tempat pengelolaan sampah terpadu yang dikelola oleh DKI Jakarta. Lokasinya itu kan di Kota Bekasi. Tapi lahan yang jadi tempat penampungan liar itu di Kabupaten Bekasi, bersisian. Dan pola semacam itu juga bisa terlihat di tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, itu yang untuk di Kabupaten Tangerang. Di sekitarnya juga kami melihat pola yang mirip-mirip, ada tempat penampungan sampah liar di situ. Oke. Nah, yang Anda temukan yang kemarin Anda investigasi, apa yang Anda perhatikan? Misalnya ternyata, oh ini datangnya sampahnya dari, misalnya ada dari mall, Ya. kemudian ternyata pemilik lahannya juga meraup keuntungan di sana dengan cara mengolah sampahnya, memilih-milih sampahnya. Bagaimana temuan Anda di sana, Mas? Berdasarkan interaksi kami dengan pemilik lahan penampungan sampah liar tersebut, dia mengakui bahwa 90% sampah yang masuk ke tempatnya itu dari Jakarta. Itu yang di Kabupaten Bekasi ya. Yang di sisi TPS di Bantar Gebang itu 90% dari Jakarta. Antara lain dari mana? Kebanyakan dari sektor swasta. Misalnya dari pusat perbelanjaan, dari hotel, restoran, dan juga misalnya apartemen, perkantoran seperti itu. Ya ini yang mungkin membuat kita prihatin ya, karena kan sektor swasta ini kan sangat diatur dan seharusnya mungkin bisa lebih unggul lah daripada kita yang misalnya di rumah tangga gitu ya, karena kan mereka punya sumber daya untuk bisa mengurus sampahnya secara benar. Ya itu memang selama ini sih dari sektor swastanya, dari teman kami sebenarnya mereka sudah melakukan itu dengan bekerja sama dengan penyedia jasa angkutan sampah resmi.
Tapi mulai dari penyedia jasa angkutan sampah resminya ini yang diduga mulai ada permainan. Sehingga bisa membocorkan sampah sektor swasta ini ke penampungan sampah liar. Oke, permainannya seperti apa, Mas? Ini kan karena tadi perusahaan yang mengelola sampah ini kan resmi gitu ya. Ya. Bagaimana kemudian sampah-sampah yang seharusnya masuk ke TPS ataupun TPA yang resmi, kemudian kok bisa nyebar ke TPS-TPS liar gitu? Berdasarkan penelusuran kami, polanya itu seperti ini. Dari sektor swasta, pengelola gedungnya itu menjalin kerjasama kontrak resmi dengan penyedia jasa angkutan sampah resmi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu penyedia jasa angkutan sampah resmi? Itu berdasarkan data di situs Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Terdaftar mereka. Terdaftar. Kemudian secara diam-diam mereka menggunakan truk yang tidak berizin, truk sampah tidak berizin. Bisa jadi punya mereka, bisa jadi mereka subkontraktor ke pengusaha truk liar atau pengusaha truk yang tidak terdaftar. Dari truk yang tidak terdaftar itu, sampah kemudian mengalir ke tempat penampungan liar. Begitu. Oke, jadi memang resmi orangnya, resmi perusahaannya, tapi praktiknya yang kemudian nakal gitu ya. Praktiknya nakal, betul. Oke, saya ke Mas Zenzi. Mas Zenzi, kalau Anda melihat bagaimana selama ini pengelolaan sampah yang ada di khususnya misalnya di Jakarta gitu ya, ini kan kemudian ditemukan oleh Mas Galuh bahwa ada permainan di sini, ada sampah-sampah yang seharusnya masuk ke TPS resmi, tapi justru ke TPS-TPS liar. Anda melihatnya sejauh ini bagaimana? Ini apakah ketidakmampuan dari pemerintah untuk mengolah sampah secara baik, kemudian bisa muncul mereka-mereka yang secara tanda kutip ini mengolah secara liar, atau seperti apa, Mas Enzi? Iya, kalau dibilang ketidakmampuan seperti Jakarta itu kan APBD-nya paling besar se-Indonesia begitu. Artinya bukan karena ketidakmampuan, tapi karena ketidakbertanggungjawaban pemerintah atas kewajibannya. Nah, bisa berkembang praktik seperti ini itu karena di hulunya itu tidak selesai. Seperti sampah dari pemukiman ya. Itu walaupun kita di rumah kita pisahkan sampah kita organik, anorganik, timbal metal begitu, masuk ke truk sampahnya masuk ke dicampur lagi dia. Nah, ini yang memberikan celah orang melihat sisi ekonominya dari sampah. Nah, tetapi orang ketika melihat sisi ekonominya dalam praktiknya transporter ya, pengangkutnya atau penampung di tempat liarnya, ini mereka tidak melihat risiko besar dari pengelolaan yang ilegal begini. Karena sampah ini kan bukan hanya sampah makanan, dia sampah dari banyak sekali bentuk aktivitas orang, baik di rumah, di apartemen, di hotel, di mall dan lain-lain, yang dia menjadi media pembawa senyawa kimia yang berbahaya, bisa jadi penyakit menular dan seterusnya seperti alat kontrasepsi dan lain-lain. Ini seharusnya dihitung, dilihat bahwasanya konsekuensi kesehatannya sebenarnya jauh lebih besar kepada orang lain ketimbang keuntungan yang mereka terima. Dan kedua, saya melihat penegakan hukum di negara kita ini sangat lemah, Mas. Tadi saya mendengarkan ya bagaimana modus operandi yang dijalankan dalam pengelolaan ilegal ini kok sama persis dengan temuan kami terhadap praktik kejahatan dalam limbah B3. Nah, dalam limbah B3 serupa. Perusahaan-perusahaan transporter yang seharusnya membawa limbah B3 bahan beracun berbahaya dari perusahaan-perusahaan atau dari bea cukai, itu justru tidak dibawa ke perusahaan pemusnah. Mereka mencari tanah-tanah kosong seperti di Tangerang, terus kalau limbahnya cair atau limbahnya
abu padat itu dikubur di tanah atau dibuang ke sungai. Terus kalau limbah B3-nya itu makanan, kalau dari bea cukai itu beras impor, stok beras impor yang kadaluarsa atau dari perusahaan-perusahaan retail bahan makanan, itu dibawa terus dikemas ulang, itu yang dijual ulang di kota-kota besar. Nah, ini mengerikan. Kita dulu pernah melaporkan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup. Penegakan hukumnya nggak ada. Kemarin saya baru pulang dari daerah Tangerang, perusahaannya masih beroperasi. Nah, justru saya menemukan, menyaksikan hal yang baru lagi. Sampah-sampah B3 begini dipakai untuk menguruk badan-badan air di Tangerang. Saya terima kasih sekali teman-teman Kompas melakukan investigasi ini. Menurut saya kejahatan yang dilakukan oleh pengelolaan sampah ini belum seberapa ketimbang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang digaji, dibayar, difasilitasi dengan pajak, tetapi tidak bertanggung jawab dengan sampah, sehingga kejahatan terjadi di Indonesia oleh para pengelola sampah ilegal ini. Kejahatan besar itu ada di pemerintah menurut saya, ya. Oke, kalau misalnya kita perhatikan Mas Zenzi, ini kan ada temuan dari Mas Galuh bahwa TPS-TPS yang ada ini, yang liar-liar ini ada di sekitar TPS yang resmi gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi pengelolaan misalnya sama-sama numpuk gitu ya, di resminya juga numpuk sampai menggunung, yang liar juga sampai menggunung. Nah, ini dampak lingkungannya sebenarnya bedanya dengan yang resmi sama yang liar nih apa, Mas? Mereka kan sama-sama numpuk di sana. Kemudian kalau kita lihat selama ini juga pengelolaannya juga kita lihat ya beda tipis lah gitu ya, tidak terlalu berbeda antara yang liar sama yang resmi. Kerugian lingkungan apa yang kemudian ditimbulkan dari TPS yang tidak resmi ini selain mungkin yang ditimbulkan juga oleh yang resmi, Mas? Ya, kerusakan lingkungan itu ada dua bentuk. Yang pertama secara langsung kepada masyarakat sekitar ya, melalui penyebaran di udara dan air tanah. Yang kedua, dia dampak tidak langsung itu karena biasanya tempat-tempat penimbunan ataupun penampungan sampah begini, karena ada sampah organiknya, dia menjadi media perkembangbiakan jenis-jenis serangga tertentu seperti lalat dan seterusnya, yang menjadi pembawa Penyakit. Penyakit, bakteri, virus dan lain-lain ke wilayah yang lebih luas. Nah, saya ngeri dan prihatin sekali dengan pemerintah. Kenapa nggak peduli dengan hal yang begini? Kami dari tahun awal 2000-an itu berapa kali menangani kasus-kasus sampai seperti dulu Bantar Gebang. Tahun lalu itu praktik yang serupa di daerah Depok. Ini dibiarkan saja oleh pemerintah. Menurut saya tidak mungkin ini tidak diketahui. Oke, saya mau ke Mas Galuh lagi. Mas Galuh, ini kan tadi Mas Zenzi bilang bahwa ini masalahnya udah dari hulu gitu ya, dari yang pembuang sampahnya, entah dari rumah tangga, sektor swasta, ini kan dari hulunya. Kemudian ke tengah sampai ke hilir tuh ada masalahnya nih sebenarnya. Dan masalahnya sebenarnya kan ujung-ujungnya nih duit nih. Karena kan perputaran uang di sana sangat besar gitu ya. Ini dari pihak swastanya juga untung karena mereka pay less gitu ya. Membayar lebih rendah untuk bisa sampahnya hilang dari tempat usaha mereka. Kemudian tempat yang pemilik lahannya juga dapat duit karena orang-orang di sana bisa ngambil sampahnya kemudian dijual. Pemulungnya juga dapat duit di sana. Ini Anda melihatnya fenomena yang Anda temukan seperti apa kalau di lapangan, Mas? Baik, kalau di kami, sorotan kami kan itu sampah dari sektor swasta ya. Di sini itu mungkin kita misalnya perlu melihat di hulu dan hilirnya ya masalahnya. Di hulu, di sektor swasta itu pastikan yang bermain itu atau yang mungkin jadi faktor pertimbangan utama itu kan ongkos, biaya. Artinya ada mekanisme pasar untuk memilih vendor pengangkutan sampah.
Dengan demikian kan pasti mereka mencari siapa yang bisa menawarkan dengan harga paling murah. Sehingga di situ menimbulkan persaingan yang membuat vendor sampah ini putar otak agar mereka dengan menawarkan jasa semini mungkin harganya, mereka tetap bisa dapat margin. Akhirnya apa jalannya? Lewat pengelolaan sampah secara ilegal. Kenapa seperti itu? Di hilir, kalau untuk kasus di Jakarta ya, Jakarta itu kan ya TPST Bantar Gebang itu lumayan lah ya untuk pengelolaan sampahnya. Tapi di sana kan pasti ada biaya. Untuk sektor swasta berdasarkan interaksi kami dengan pengusaha persampahan, baik yang resmi maupun tidak resmi, 1 ton itu sekitar 250.000 1 tonnya. Nah, dalam temuan kami misalnya dari mall di salah satu lokasi di Jakarta Selatan, itu pengangkutnya dikasih oleh vendor resmi itu 30 juta. Dihitung-hitunglah misalnya oleh salah satu pengusaha truk liar yang kami temui, kalau misalnya dalam semalam mereka mengangkut sekitar 2 ton dengan 30 juta, 2 ton kali 250 itu kan udah 1 juta satu harinya, satu malamnya. Artinya kalau misalnya mereka setiap hari harus membersihkan sampah di mal tersebut, 30 juta udah habis buat retribusi ke DKI Jakarta. Gimana bisa dapat untung? Akhirnya dengan cara demikianlah proses kejahatan ini bisa terjadi. Mengapa ini kita sebut kejahatan? Karena terbukti lewat proses pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ada pengelola tempat penampungan sampah liar yang dipidana penjara sampai 5 tahun. Oke, jadi kemudian mereka bagaimana caranya bisa menekan kos serendah mungkin, kemudian mereka putar otak, daripada buang ke tempat yang resmi kemudian bayar retribusi, mereka buang ke tempat-tempat liar. Dan tempat-tempat liar ini pun juga ngambil untung sebenarnya. Mereka juga untung kan, mereka dapat sampah-sampah yang ada nilainya di situ. Nah ini kemudian Anda melihat ada juga nggak nih lingkaran setan ekonomi yang akhirnya membuat fenomena ini ya tumbuh subur dan banyak yang untung, ya udah gitu, berjalan aja gitu Mas. Betul sekali Mas. Jadi ketika alur itu sudah terjadi, sampah sampai ke tempat penampungan liar, di situ masih bisa menimbulkan potensi ekonomi. Berdasarkan temuan kami, pemilik lahan tempat penampungan sampah liar itu bisa dapat pendapatan kotor itu 500 juta dalam sebulan. Dari mengelola lahan sekitar 2 hektar, dan juga mendapatkan, itu cara mendapatkannya terutama menurut dia adalah karena bisa mengelola sampah-sampah bernilai ekonomi. Bagaimana dengan sampah yang tidak bernilai ekonomi? Residunya, sampah organik yang sudah terbawa, ya akhirnya menumpuk di lahan dia. Dan itu berdasarkan penelusuran kami sangat terlihat ya, ketika kami naik ke tumpukan sampah itu, begitu empuk, kaki bisa masuk ke dalam, dan kotoran-kotorannya bisa ikut ke sepatu. Saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut, nanti mengganggu pemirsa ya. Oke. Tapi kalau ketika Anda ke sana langsung gitu ya, langsung ke tempatnya, menginjak langsung sampahnya, mungkin juga bertemu dengan warga sekitar. Bagaimana sih Mas tanggapan warga sekitar yang mungkin ada di sana? Apakah justru banyak dari mereka yang terganggu atau malah ada yang join gitu ya, karena mereka juga warga sana, oh ini sekalian mulung di sana deh, sekalian dapat untung di sana. Seperti apa teman Anda? Betul, ada 2 ya. Ada yang menjadi bergantung dengan situasi itu karena mereka bisa mendapatkan pemasukan bagi keluarga, dan tentu saja pasti ada yang terganggu. Yang bergantung ini bisa dari warga setempat atau warga dari luar yang kemudian diajak oleh bos-bos sampah. Bos sampah itu bisa dari beberapa level ya. Ada yang pelapak yang menerima sampah dari pemulung, lalu ada yang pengepul. Pengepul itu misalnya yang pemilik lahan TPS liar itu juga itu bisa jadi pengepul. Nah, dari pemulung ini mengapa mereka kemudian merasa ikut terganggu ketika penampungan sampah liar itu misalnya ditutup gitu. Contoh wawancara kami dengan pemulung yang pernah bekerja di X tempat penampungan sampah liar di Depok, ya hanya itu yang bisa dia lakukan untuk keluarganya, dan dia sudah terlanjur terhimpit, tabungan gak ada untuk bisa menyambung hidup, bahkan mungkin harus ditopang dengan utang. Nah, bos lapak sampah itu bisa mengikat kesetiaan pemulung dengan misalnya kasih pinjaman dengan ringan. Nanti dibayar ketika penimbangan sampahnya. Lalu bisa menyediakan bedeng untuk tempat mereka untuk bisa berteduh, untuk bisa tinggal di dekat
tempat penampungan sampah sehingga tidak perlu keluar ongkos transportasi untuk ke situ. Itu cara mengikat pemulungnya. Tapi di sisi lain pasti ada yang terganggu. Contohnya warga di Kota Bekasi menyampaikan air dari sampah liar itu masuk ke rumahnya dia. Kuah sampah kalau orang-orang bilang Kuah yang sampah atas dari truk itu ya. Kuah sampah yang bau itu, kalau misalnya kita di jalan itu udah berasa baunya, itu bisa sampai masuk ke rumahnya karena hujan. Karena jarak penampungan sampah liar itu hanya sekitar 5 meter sekarang ya dari rumahnya dia. Dan jalan yang tersisa untuk dilewati kendaraan cuman untuk satu arah sekarang jadinya. Ya itu tadi mungkin seperti yang sudah disampaikan, memang pemerintah dan pemerintah daerah ini juga punya andil langsung dan tidak langsung gitu kan. Dalam wawancara kami dengan pemerintah di perwakilan pemerintah daerah di Kota Bekasi, ya alasannya itu yang bikin dapur masyarakat ngebul. Nah, ini nih masalahnya kita harus ya. menjaga harmoni dengan warga di situ. Ketika kami tanya soal bagaimana nih ada tempat penampungan sampah liar tapi dekat dengan tempat penampungan sampah yang resmi, tempat pemrosesan akhir sampah gitu. Ya. Oke, saya ke Mas Densi. Mas Densi, ini kita lihat di sini uang berputar di sana begitu besar. Kepentingannya tidak hanya di yang di atas gitu ya, sektor swasta untung, pemilik lahan untung, pengelola sampah untung, masyarakat di sana juga ada yang dapat manfaatnya gitu ya. Mereka punya mata pencaharian di sana. Bahkan ada nih kalau saya baca dari temuan Mas Galuh juga bahwa ada sampah-sampah dari permukiman yang tidak terangkut secara resmi, akhirnya mereka terbantu karena sampah-sampah mereka terangkut oleh yang tidak resmi ini, karena mungkin dari pemerintah terbatas hanya di perumahan-perumahan saja. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Di sini di satu sisi ada keuntungannya, di sisi lain juga ada kerugian dampak lingkungannya. Iya, tapi yang pertama, ya menurut saya keliru cara pikirnya pemerintah. Ya kalaupun mau menumbuhkan ekonomi, jangan ekonominya itu tumbuh karena ketidakbertanggungjawaban pemerintah itu sendiri, gitu. Jangan sampai pemerintah membiarkan suatu kejahatan karena pemerintah itu sendiri tidak mau menjalankan kewajibannya. Ini kejahatan juga dilakukan pemerintah dengan begini. Nah, tanggung jawab pemerintah itu kan karena tadi seperti sampai Mas Galang ya, justru kejahatan-kejahatan itu dimulai dari pihak ketiga yang diberi izin oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya kan ada instrumen pemerintah itu untuk menyelesaikannya dengan memberikan sanksi penegakan hukum kepada pemegang izin ini seperti perhotelan, mal dan apartemen. Dimulai dari sana proses penyelesaian. Yang kedua, memang benar bahwasanya sampah itu masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, kalaupun sampah itu mau didorong untuk menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat, mari dibuat dia manusiawi terhadap pelaku ekonominya, manusiawi terhadap lingkungannya, dan ekologis. Dia tidak memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas kepada lingkungan. Tidak sedikit juga anggota kita di daerah di Jawa Barat, di Bangka Belitung, itu yang melakukan pengelolaan sampah. Tetapi pengelolaan sampah itu dilakukan dengan manusiawi dan memperhatikan lingkungan. Oke, jadi ekonomi yang harus dibangkitkan tapi juga dengan cara yang bertanggung jawab gitu ya Mas Densi ya. Kemudian saya ke Mas Galuh lagi. Mas Galuh, ada juga nih kan yang temuan Anda yang menarik bahwa ada keterlibatan aparat, kemudian elit lokal gitu ya. Bahkan ada yang disebut juga wartawan di sana bermain gitu ya. Ada ormas juga ataupun LSM yang dimana mereka datang seperti kayak, oh kamu nanti kalau tetap beroperasi saya laporkan. Dikasih duit, diem. Nah, apa temuan Mas Galuh dari yang tadi saya sebutkan? Ya, itu berdasarkan wawancara kami dengan salah satu pemilik lahan penampungan sampah liar yang lain ya. Masih di Kabupaten Bekasi. Ya, itu cara untuk bisa dia tetap mempertahankan bisnisnya. Nah, dia seperti yang di dekat Bantar Gebang itu mengaku rata-rata pendapatan sebulan 500 juta. Tapi
keuntungan yang bisa dia nikmati hanya 175 juta sampai 200 juta lah dari 500 juta tersebut. Sisanya itu buat apa? Antara lain untuk menyawer. Menyawer, ya kita sebut misalnya ikut kata penegak hukum oknum ya. Oknum dari pemerintah daerahnya atau dari wartawan, kemudian yang mengaku-ngaku sebagai anggota organisasi masyarakat gitu. Supaya apa? Ya supaya nggak diganggu. Dan dengan cara demikian dia bisa berusaha dari sekitar tahun 2006 lah. Sampai kemudian akhirnya digerebek di tahun 2022, itu dia marah sekali. Selama ini dia sudah berusaha menyenangkan mereka. Di antara mereka ada yang ikut datang untuk bisa menyegel tempatnya dia. Ya itu bagi dia tidak adil, walaupun ya tetap saja perbuatan dia itu sebuah kejahatan ya. Betul. Cuman dari sini kita bisa melihat bahwa tanggung jawabnya ini bukan cuman oleh pelakunya, tapi harus ada tanggung jawab juga dari otoritas gitu. Karena apa? Dalam perbincangan kami, dia mengaku siap kalau misalnya dibina untuk menjadi pengusaha sampah yang resmi. Entah caranya dengan mendirikan bank sampah atau tempat penampungan sampah yang menjalankan 3R. Pengurangan sampah, pendauran ulang sampah, penggunaan kembali sampah begitu ya. Dan itu dia sudah mengajukan, dia siap kalau misalnya membutuhkan biaya. Tapi entah kenapa terus diulur gitu. Kami konfirmasi ke Duitnya kali Mas ya, semakin lama semakin banyak uang yang masuk gitu ya mungkin ya. Atau kami tidak tahu ya masalahnya apa ya di sisi itunya. Cuman ketika kami coba konfirmasi ke pemerintah Kabupaten Bekasi, ya tetap jawabannya bahwa tidak ada biaya kalau misalnya mau mengurus perizinan untuk punya usaha pengolahan sampah gitu. Dan bisa selesai dalam 14 hari lah begitu. Ya agak berbeda antara yang disampaikan oleh otoritas dan yang dialami di lapangan. Oke. Tapi ada juga yang saya baca juga Mas, katanya mereka harus bayar retribusi 3 juta per bulan kalau tidak salah ya. Itu mereka bilang itu resmi gitu ya, ada suratnya, ada segala macam. Itu seperti apa sebenarnya temuan Mas Galuh? Temuan kami kalau kita melihat dari sisi lokasi ya, sisi lokasi tempat penampungan sampahnya itu benar-benar di tepi sungai, di tepi Kali Bekasi. Tentu tidak boleh ya, karena itu kan pasti bisa berdampak ke lingkungan. Ketika kami konfirmasi ke pemerintah Kabupaten Bekasi, mereka mengonfirmasi bahwa memang itu areanya liar. Dan juga itu sudah pernah dikenai sanksi karena perbuatan mencemari lingkungan. Tapi anehnya ada retribusi yang ditarik oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dari hasil mengangkut sampah residu pengelolaan sampah di tempat penampungan liar tersebut. Anehnya adalah pemerintah kabupaten sudah tahu bahwa itu adalah tempat penampungan liar, tapi tetap melayani ketika dari sana ada sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi, sudah tidak bernilai untuk dibawa ke tempat pemrosesan resmi. Seharusnya kan dibina dulu supaya ini benar. Betul. Baru retribusi okelah ditarik karena ada proses pengangkutan sampah yang diakui oleh Pemkab itu sesuai dengan regulasi. Oke, ini ada keanehan ya di sana ya. Ini kok tidak dibenerin dulu yang ya istilahnya seharusnya akar masalahnya dulu diselesaikan baru kemudian tarik retribusi gitu ya. Baik, saya ke Mas Zensi. Mas Zensi, tadi kan ada pernyataan juga yang disampaikan Mas Galuh bahwa pengelola sampah liar ini kemudian bersedia kok kalau mereka kemudian dibina dan nantinya menjadi resmi. Apakah ini menjadi salah satu solusinya, Mas Zensi, di samping ketika kita secara resmi gitu ya, pemerintah mungkin kewalahan dengan pengelolaan sampah, khususnya di Jakarta? Iya, sebenarnya kan orang-orang yang mau mengurusin sampah itu kan orang-orang yang mulia ya seharusnya. Tetapi saya melihat begini, kadang kejahatan itu dibiarkan oleh pemerintah. Perilaku salah itu dibiarkan oleh penegak hukum. Karena dia menjadi ladang uang juga bagi otoritas dan hukum. Saya melihat praktek yang sama seperti di tambang, di perkebunan. Dibiarkan
tumbuh berkembang suatu kejahatan, dia menjadi sumber pendapatan lain juga bagi otoritas. Nah, ya, saya setuju tadi dengan Mas Galang, dan para pengelola sampah ilegal ini sebenarnya kalau dibina, mereka kan potensi yang besar bagi pemerintah. Yang kedua, mereka tentu mau karena sudah tahu sumber ekonominya. Nah, apa peran pemerintah selain membina dalam bentuk perizinan dan lain, tata kelola sampah, standar pengelolaan, standar kesehatan, itulah tugas dari pemerintah. Dan yang kedua, kalau ini sudah dibina, sudah didampingi, tata kelola sudah bagus, tugas pemerintah yang lain itu bagaimana memastikan yang hulunya ini juga tunduk kepada hukum dan skema yang dibangun. Jangan sampai ini yang sudah dibina, nanti yang hotelnya dan lain-lain itu mendistribusikan sampahnya ke transporter yang lain, ke pengelola yang lain. Menurut saya ini Kementerian Lingkungan Hidup ya sudah harus serius menangani ini bersama Polri. Satu, sanksi itu jangan hanya diberikan kepada para pelaku ini. Para pelaku ini bisa jadi dia ilegal, itu mungkin juga karena dia tidak bisa mendapatkan izin. Nah, yang kedua, para pelaku ini bisa mempunyai celah melakukan kejahatan ini karena memang pemerintah kita ini tidak punya skenario penanganan sampah. Dan sampah itu sesuatu yang diproduksi dengan pasti setiap hari. Nah, menurut saya kalau ini tidak segera ditangani oleh pemerintah dalam proses yang struktural, artinya dalam kebijakannya, dalam pengelolaannya, tata kelolaannya, kita sadar tidak sadar sebenarnya ada banyak kerugian yang menerpa rakyat, menerpa lingkungan itu tampak terlihat akibat praktik ini. Dan sebenarnya pemerintah itu pihak yang dibayar, difasilitasi dengan mewah oleh negara untuk agar masalah ini tidak ada. Oke, di sini peran pemerintah sangat besar ya Mas Yansi, karena pertama pemerintah juga harus bisa mengelola sampah itu dengan baik terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah bisa nih ternyata kemudian bagaimana menggandeng orang-orang yang ilegal dalam tanda kutip ini bisa menjadi partner untuk mereka, baru nanti penegakan hukum ke para pembuang sampahnya yang juga kadang-kadang di sini ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Terima kasih Mas Yansi Sohadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, dan juga Mas Galuh Bimantara, wartawan investigasi harian Kompas, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Semoga masalah ini cepat selesai dan tentunya tidak hanya lingkungan kita yang terjaga, tapi juga perputaran ekonomi masyarakat di sekitar juga bisa berjalan semestinya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas.